Ada. Ya, itulah salah satu pertimbangan-pertimbangan yang bisa oleh hakim kemarin dalam memutuskan vonis terhadap Ferdy Sambo dan terutama tadi kepada Putri Chandrawati yang kami hadirkan kembali untuk Anda. Jadi saudara, setelah sebelumnya Sambo divonis mati dan Putri divonis 20 tahun penjara kemarin di PN Jaksel, hari ini mantan ajudan Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan menjalani sidang putusan atau vonis. Apakah mungkin hukuman terhadap mereka lebih berat seperti Sambo? Nah, pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber di studio. Hadir Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara Jakarta. Bang Heri, selamat datang kembali. Ya, setelah pandemi kita melalui. Terima kasih Mas Bayu. Iya, akhirnya bisa ketemu langsung lagi, alhamdulillah. Kemudian melalui Zoom ada Bung Martin Lukas Simanjuntak, salah seorang kuasa hukum dari keluarga almarhum Joshua. Bung Martin, terima kasih banyak sudah bergabung lagi. Bung Martin sudah bisa mendengar suara saya dan Bung Heri ya? Terima kasih Mas Bayu. Halo Bang Heri. Siap. Ya, dan mudah-mudahan nanti sudah berjanji untuk bergabung ada Erman Umar, kuasa hukum dari Ricky Rizal. Kami sudah berjanji tetapi mungkin masih sulit untuk dihubungi atau ada kesibukan karena hari ini memang vonis terhadap Ricky Rizal. Tanggapan sedikit Bang Heri mengenai vonis kemarin untuk Sambo dan terutama bayangan saya adalah berkaitan dengan Putri Chandrawati di mana hakim tidak mengambil pertimbangan sama sekali berkaitan dengan pelecehan seksual. Saya menganggap ini akan sangat berkaitan, bertautan dengan hari ini ada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang ikut dalam skenario PC adalah korban dari pelecehan seksual. Menurut Anda, Bung Heri? Ya, menarik pertanyaan dari Mas Bayu ya. Ini opening tapi pertanyaannya udah berat ini. Iya, gitu. Jadi kalau tadi kemarin kita melihat ada terapi kejut atau shock terapi ya. Semua orang beranggapan kebanyakan mungkin kalau ditanya tidak terfikir akan hukumannya maksimal untuk Sambo dan kemudian juga posisinya. Saya juga termasuk yang mengatakan tampaknya akan seumur hidup tetap. Betul, termasuk Mas Bayu bahkan Setuju, ya. iya. Kemudian poinnya PC yang dianggap ya mungkin naiknya tidak akan melebihi dari layer ketiga dari ancaman pidana di 340, ternyata juga putusannya jadi 20 tahun penjara. Ya. Bahkan tidak ada hal yang meringankan. Ini juga menarik untuk diperhatikan Mas Bayu, bahwa kalau sampai ada kata hal yang meringankan tidak dipertimbangkan sama sekali, ini ada persoalan serius dalam pembuktian kemarin ya, bukan dari jaksa penuntut umum tentunya, pasti dari tim kuasa hukumnya Ibu PC. Ini sampai tidak ada satupun yang dipertimbangkan, ini sekali lagi hal yang serius. Terkait dengan yang tadi Mas Bayu sampaikan bahwa bicara tentang pelecehan seksual yang tidak diutak-atik atau tidak di-touch sama sekali oleh majelis hakim, saya berpendapat bahwa ini adalah bentuk konsistensi dari proses pembuktian yang sudah berjalan. Bahwa mohon maaf tidak ada fakta yang mendukung ke arah sana, faktanya tidak ada, apalagi mungkin buktinya, menurut majelis hakim ya. Sehingga hakim berdasarkan keyakinannya tidak kemudian mengarah pada persoalan itu. Karena kalau persoalan itu dimasukkan berarti kan harus ada bahan pertimbangan yang panjang. Kita lihat saja kemarin Sambo kalau nggak salah sidang jam 10 Mas Bayu. Betul. Selesainya berakhirnya mungkin jam 3 lewat, hampir 5 jam dibacakan full tanpa jeda bahkan oleh Pak Wahyu kan selaku ketua majelis pada saat itu. Jadi pertimbangan itu semua digunakan hakim karena memang ratio decidendi dalam membuat the reason for the decisions itu kan haruslah berdasarkan fakta material, pertimbangan hukum yang benar, baru kemudian ada putusan nantinya. Jadi itu sudah fase yang dilalui oleh majelis hakim kemarin. Bahkan ada tambahan bonus Mas Bayu kalau kita nggak salah ingat gitu kan, ada pemeriksaan setempat oleh ketua majelis juga Pak Wahyu. Datang ke lokasi. Datang ke lokasi untuk memastikan betul terkait dengan pengungkapan kebenaran material di kasus ini. Jadi rasa-rasanya apa yang disampaikan pada putusan kemarin itu tidak benar-benar berdasarkan pada logika akal sehat begitu ya. Kalaulah kemarin ada bukti yang kuat saja untuk didorong, itu menurut saya bisa dipertimbangkan mungkin ya. Dan dari awal mohon maaf Mas Bayu ada kontroversi terkait dengan isu yang diangkat, ada isu yang berubah-berubah begitu ya.
ada isu pelecehan, next sampai ke ujungnya kesimpulan dari jaksa penuntut umum adalah adanya, mohon maaf kan, perselingkuhan begitu. Betul. Nah ini yang kemudian membingungkan juga bagi siapapun yang membacanya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi sih gitu kan kira-kira ya? Dan akhirnya begini, ketika Mas Bayu tidak yakin terhadap sesuatu, apakah Mas Bayu akan mempertimbangkan hal itu? Itu kan logika dasarnya seperti itu. Ya, ini menjadi hal yang menurut saya sederhana dalam konteks pembuktian ya. Kalaulah itu dibunyikan dari awal narasinya konsisten, tidak berubah-ubah, mungkin saja itu bisa dimaknai sebagai satu dugaan kebenaran itu memang dimungkinkan begitu. Karena kita bicara presumption semua sebelum putusan ini, Mas Bayu. Kalau sudah putusan ya like or dislike, suka nggak suka, tentunya ya harus keterima sebagai suatu putusan yang saat ini adalah putusan yang final and binding. Sebelum adanya upaya hukum dari masing-masing pihak. Karena sebelum menutup... Ini masih di tingkat negeri. Betul, Mas Bayu. Sebelum menutup sidang kemarin kan Pak Hakim dengan kebijaksanaan juga sudah memberikan ruang untuk para pihak baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum untuk melakukan proses upaya banding. Nah ini juga diperkuat dalam konteks KUHAP di pasal 67 KUHAP, Mas Bayu. Jadi saya rasa itu yang menjadi catatan kita di persidangan kemarin. Ya, oke. Bung Martin, Anda juga punya analisa pakai bahasa Anda kemarin berkaitan dengan hari ini dua terdakwa lainnya, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, yang dalam anggapan saya ini selalu berada di dalam satu skenario di dalam persidangan bahwa terjadi sesuatu berkaitan dengan almarhum Joshua dengan Ibu PC yang kemudian memicu amarah dari Verdi Sambo sedemikian rupa. Nah, kemarin agak ditiadakan semua, tidak dijadikan pertimbangan untuk memutus vonis terhadap Sambo dan PC adanya pelecehan seksual atau apapun begitu. Bung Martin. Dari awal ya, kita yang memiliki logika hukum dan juga sebagai praktisi hukum dan juga memandang perkara ini secara objektif dan menggunakan hati nurani, tentunya tidak akan pernah percaya ya apabila ada seseorang ya ataupun dibantu oleh penasihat hukumnya mengatakan bahwa telah terjadi kekerasan seksual lalu dicabut, dinaikkan menjadi pemerkosaan dibanting 3 kali gitu ya, dengan lokasi dan tempat yang berbeda, dengan tidak adanya bukti saintifik berupa visum. Nah, saya tidak akan mengulang lagi, namun ya, saya tidak terkejut gitu ya, oleh apa yang disampaikan oleh hakim, karena hakim ini kan arif dan bijaksana, dan dipastikan bahwa melalui azas ya, ius curia novit mereka mengetahui hukum. Kemarin itu yang digunakan sebagai alasan utama adalah perma ya, saya lupa perma nomor berapa, yang ada ketentuan-ketentuan mengenai relasi kuasa. Apabila dikaitkan dengan PC, maka dalam hal ini relasi kuasa itu bukan ada pada Joshua yang menjadi dominan ya dalam hal ini, malah melainkan yang menjadi dominan berdasarkan relasi kuasa adalah Putri Chandrawati, sehingga kecil kemungkinan ataupun sangat kecil sekali untuk terjadi kekerasan seksual. Lalu yang kedua, tidak adanya bukti dan hanya klaim sepihak gitu ya, sesuai dengan surat dakwaan jaksa. Dan yang ketiga, melalui motif ya, majelis hakim mengatakan bahwa motifnya adalah sakit hati Putri Chandrawati. Kalau kita orang dewasa, Mas Bayu dan Bang Heri, kita sudah tahu apa yang dimaksud oleh majelis hakim ini. Saya pernah mengulang-ulang. Bagaimana kita coba berpikir, apakah mungkin ya berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang TPKS bahwa korban kekerasan seksual itu tidak serta-merta pasti perempuan. Ada baru-baru ini kasus di Jambi sedang dalam proses pro justisia, justru tersangkanya itu perempuan dan diduga mencabuli 14 orang anak-anak. Nah, siapa yang bisa memastikan bahwa dalam hal ini hal yang serupa itu mungkin saja terjadi dalam perkara Joshua. Apabila dikaitkan dengan sakit hati tadi, saya melihatnya mungkin ke arah situ. Nah, tapi gini loh, saya yakin ya, jaksa dan majelis hakim ini pasti kan arif dan bijaksana ya, sehingga tidak mau ya dalam melakukan
proses persidangan itu menguraikan secara detail sehingga menghancurkan harkat martabat orang gitu ya. Ini kan Oke. juga kita harus hargai, ya. Tapi kalau mereka paksa terus harus pemerkosaan motifnya, ya akhirnya inilah yang terjadi, ya. Oleh karena itu, ya jika dikaitkan dengan perannya Kuat Maruf, ya di Magelang yang seakan-akan menjadi pahlawan buat Putri dan Verdi Sambo dengan mengacungkan pisau dan mengancam siapa namanya almarhum Brigadir Joshua Huta Barat dan juga mengatakan bahwa segera laporkan kepada Bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga, maka provokasi dari Kuat Maruf ini didasarkan dengan hal yang kosong ataupun palsu belaka. Karena apa? Faktanya tidak ada terjadinya peristiwa tersebut. Nah lalu apa yang pantas untuk Kuat Maruf kalau seperti ini? Kalau saya setuju memang dia ini seperti yang dia nyatakan, dia ini hanya orang bodoh gitu ya, yang setia gitu. Saya setuju, tapi apakah tindakannya yang memprovokasi itu dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum kita? Saya pikir tidak. Ya. Oke. Lalu apa implikasinya terhadap vonis hari ini? Kalau saya lihat dari objektifnya majelis hakim dalam memutus perkara kemarin, saya curiga, Mas Bayu, ya. Setidak-tidaknya vonisnya itu nanti akan mendekati terhadap vonis Ibu Putri Chandrawati. Nah, kalau hari ini hujan dan hujannya mungkin rintik-rintiknya tidak terlalu deras seperti kemarin. Oh, ada hubungannya ini dengan vonis nanti hujan? Ada. Karena Oh, ya? kemarin gradingnya seperti itu. Saya curiga Kuat itu kalau nggak 10-15 tahun. Oke. Nah, tapi khusus untuk Ricky, ya, kan selama ini banyak orang yang mengatakan bahwa dia sudah menolak mengeksekusi Perintah. Joshua, maka dia bisa dijadikan role model. Ini menurut saya pemahaman yang keliru. Karena sudah clear, mengapa Ricky bisa menolak? Karena dialah orang yang paling dekat dengan Verdi Sambo. Dialah ajudan pertama Verdi Sambo. Namun faktanya apa? Pasca dia menolak, dia justru menjerumuskan Baradae, Richard Eliezer. Nah inilah tindakan yang tidak bisa dijadikan role model. Justru dia ini menurut saya ya, tidak pantas menjadi polisi. Jadi apabila nanti ya, yang si Ricky ini setelah divonis, segera saja di PTDH. Karena dia tidak pantas menjadi polisi. Dia menjerumuskan Richard untuk menjadi eksekutor. Dan mengenai teori Willen and Waitens, mengenai kesamaan kehendak, itu terbukti di Jalan Duren 3. Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan Ricky untuk masuk ke Duren 3, namun pasca sebelum terjadinya pembantaian terhadap Brigadir Novian Yosua Huta Barat, Ricky dengan ketenangan dan dengan kehendak kesamaan dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk merampas nyawa milik Joshua, masuk ke Jalan Duren 3 untuk menyaksikan pembantaian terhadap anak klien kami. Disitulah kesamaan kehendaknya. Dan dikaitkan dengan hal-hal yang lain, seperti ada keterangan dari Richard yang mengatakan bahwa Ricky itu ingin menabrakkan mobil di jalan tol sebelum kejadian pada saat pulang dari Magelang ke Jakarta. Dan yang bersangkutan pasca kejadian membuat grup WhatsApp dan menghapus seluruh chatnya. Ini menandakan bahwa yang bersangkutan adalah salah satu loyalis Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk menghabisi nyawa almarhum Brigadir Novian Yosua Huta Barat. Demikian, terima kasih. Baik, jadi sudah ada rencana sebelum bahkan kembali ke Jakarta. Kami break dulu. Sebentar lagi kami akan kembali dengan perbincangan dengan para narasumber kami. Tetap bersama kami.